Halo friend, kenalin, nama aku Angga. Aku Olip. Aku Arin. Aku Pita. Dan hai, aku Wawa. Siapa ya? Tara. Oh, hai Angga. Kalian lagi ngapain? Kami sedang bermain ular tangga. Wow, asik banget. Tapi kalian tahu nggak sih, ternyata permainan ular tangga ini permainan yang merupakan contoh penerapan teori peluang loh. Oh ya? Iya, kalian tahu nggak sih penemu dari teori peluang? Emang siapa sih yang menemukan teori peluang? Yuk, kita cari tahu. Blaise Pascal adalah seorang pencetus teori peluang dan seorang matematikawan yang mempunyai kecakapan luar biasa. Pascal lahir di Clermont-Ferrand, Prancis pada 19 Juni 1623. Blaise Pascal adalah anak Eden Pascal, seorang ilmuwan dan matematikawan di Clermont. Eden Pascal juga merupakan penasehat kerajaan yang kemudian diangkat sebagai presiden organisasi di kota Clermont. Pada masa remaja, tepatnya pada usia 14 tahun, Blaise Pascal menemani ayahnya ke perkumpulan matematikawan. Ia menghabiskan waktunya untuk mempelajari matematika melalui tatap muka langsung dengan ahli-ahli matematika terbaik loh, yang tergabung dalam sebuah perkumpulan matematikawan terkenal, yaitu Mersenne Academy. Mersenne adalah seorang pendeta Prancis yang mencintai sains, matematika, dan musik. Ketika Pascal sering berkunjung ke perkumpulan tersebut, semakin membuka cakrawala berpikir Pascal. Selain itu, ia juga telah menjadi anggota perkumpulan matematikawan Prancis yang merupakan cikal bakal berdirinya Akademi Prancis pada tahun 1666. Umur 18 tahun, tubuhnya lemah dan mengalami kelumpuhan tungkai atas yang membuat Pascal harus tinggal di tempat tidur. Harus menelan cukup makanan agar tetap hidup meskipun selalu merasa sakit kepala. Setelah pengobatan yang panjang, akhirnya kesehatan tubuh Pascal mulai membaik sehingga memungkinkan dia untuk meneruskan pekerjaannya saat itu, yaitu menguji teori kehampaan. Ketika dewasa, Pascal diperkenalkan dengan seorang nobelis Prancis bernama Chevalier de Marie yang merupakan seorang penjudi. Kemudian Pascal dan de Marie banyak berdiskusi mengenai dasar-dasar matematika yang diambil dari masalah perjudian. Pascal berkolaborasi dengan Pierre de Fermat dalam mempelajari sifat-sifat dari klaster aritmatika dalam kaitannya dengan teori probabilitas loh. Tetapi dari banyaknya perkembangan dan penelitian yang Pascal lakukan, beliau ternyata memiliki riwayat penyakit yang cukup parah sehingga mengakibatkan Pascal meninggal dunia. Beberapa orang menyebut karena TBC, namun ada yang menyebut karena keracunan logam atau terkena dispepsia yang melemahkan otak. Nah friends, itu tadi adalah biografi Blaise Pascal yang merupakan penemu dari teori peluang. Wah, kira-kira bagaimana ya sejarah dari perkembangan teori peluang? Wah, bagaimana ya? Ada yang tahu tidak? Gimana kalau langsung kita cari tahu? Yuk, cari tahu. Yuk! Teori peluang adalah
suatu upaya atau cara dalam menentukan beberapa kejadian khusus dengan perbandingannya dengan kejadian acak dalam suatu semesta pembicaraan. Pada zaman prasejarah, teori peluang dapat ditemukan pada sebuah alat bernama astragalus. Astragalus adalah sebuah tulang yang terdapat pada tumit rusa, biri-biri, anjing, dan mamalia lainnya. Dan pada masa prasejarah, banyak sekali astragalus yang dapat ditemukan. Permainan pertama mengenai peluang adalah permainan yang berasal dari Mesopotamia. Permainan ini dinamakan permainan dari 20 persegi. Pemainnya terdiri dari 2 orang loh. Masing-masing percaya pada sebuah kombinasi keberuntungan dan juga sebuah strategi kecil untuk menang. Pada bagian keberuntungan, dilambungkan sebuah dadu untuk menentukan berapa banyak persegi untuk setiap pemain agar dapat menggerakkan bagiannya. Ternyata, teori peluang awalnya diinspirasi oleh masalah perjudian. Tepatnya pada tahun 1654, seorang bernama Chevalier de Mere menemukan masalah tentang perjudian. Pada saat itu, ia mengalami kekalahan saat bermain judi. Kemudian, ia meminta Pascal untuk menganalisis apa penyebab dari kekalahannya. Pascal menemukan bahwa sistem perjudian tidak akan pernah berpihak kepada pemain judi. Artinya, peluang seorang pemain judi untuk kalah jauh lebih besar daripada peluang menang. Nah, Pascal kemudian menjadi tertarik dengan peluang dan mulailah dia mempelajari masalah perjudian. Pascal menemukan bahwa sistem yang dipunyai oleh Chevalier akan mengakibatkan peluang dia kalah 51%. Nah, itu tadi merupakan sejarah perkembangan teori peluang, friends. Wah, kira-kira bagaimana ya sejarah dari perkembangan teori peluang? Tahu nggak sih friends, ternyata Pascal nggak hanya menemukan teori peluang loh. Wah, emang iya? Untuk lebih jelasnya, yuk kita cari tahu. Yuk! Penemuan-penemuan yang berkontribusi di bidang matematika yang pertama adalah Pascaline. Pascaline adalah penemuan yang berbentuk kalkulator. Mesin mekanis ini menggunakan bilangan bulat untuk membantu perhitungan. Pascal awalnya mengembangkan perangkat tersebut untuk membantu ayahnya dalam karirnya sebagai pemungut pajak. Pascaline menggunakan roda gigi dan pin untuk melakukan penjumlahan bilangan bulat. Seseorang juga dapat menggunakan untuk mengurangi, mengalikan, dan membagi. Versi yang berbeda dapat menangani angka 5, 6, dan 8 digit. Penemuan yang kedua yaitu prinsip Pascal atau hukum Pascal. Sekitar tahun 1646, Pascal memulai serangkaian eksperimen terkait tekanan atmosfer untuk menguji teori Galileo, yang mana nantinya akan berkaitan dengan hukum Pascal. Hukum Pascal sendiri berasal dari karya Pascal dengan mengaitkan antara cairan, gas, dan tekanan atmosfer. Kemudian, pada hakikatnya, hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Penemuan yang ketiga yaitu teorema Pascal, yang merupakan salah satu kontribusi Pascal yang paling signifikan dalam bidang geometri. Teorinya menyatakan bahwa jika 6 titik dipilih pada sebuah kerucut, yaitu kurva yang diperoleh pada perpotongan kerucut dan bidang, dan bagian-bagian tersebut dihubungkan oleh garis-garis untuk membentuk segi 6, maka 3 garis tersebut akan bertemu di 3 titik pada garis lurus. Penemuan keempat,
yaitu segitiga Paskal. Segitiga Paskal yaitu rangkaian bilangan bulat yang ditempatkan dalam bentuk segitiga, di mana setiap baris berturut-turutnya dikembangkan dengan menjumlahkan bilangan bulat di sebelahnya. Hal ini tentu saja menggunakan aljabar, penjumlahan, pengurangan, dan banyak lagi. Segitiga ini kemudian akan digunakan untuk mengajukan tantangan matematika tertentu, termasuk probabilitas loh. Penemuan kelima yaitu roda Roald. Ini dimulai sebagai bagian dari upaya Pascal pada tahun 1655 untuk menciptakan mesin gerak abadi. Dia tidak berhasil melakukannya, tetapi malah menciptakan roda Roald. Pada akhirnya, roda Roald Pascal akan memiliki angka 0 yang ditambahkan ke dalamnya dan menyebar ke seluruh dunia, menjadi perlengkapan kasino. Yeay, aku menang!